أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن ولنقصن عليهم عليهم كما كنا ما وما كنا كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم
Salli wa sallim Zid wa barik ala Rasulillah Rasulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira wa jazakumullahu khairal jaza kepada Ustadz kita, Ustazna Ustaz Safi Saleh dari Singapura yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT mencatat seluruh huruf-huruf yang dibacakan kepada kita dan nanti Allah SWT di akhirat menjelmakannya menjadi wujud-wujud yang indah. Begitu juga untuk Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ikut membaca tadi ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa juga semoga semuanya menjadi berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, lahir dan batin kita, dan menjadi asbab Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita dan anak-anak cucu kita. Kita teruskan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf adalah surat yang bernomor urut 7 dalam Al-Quran. Al-A'raf secara harfiah artinya tempat yang tertinggi, ataukah tempat yang paling kita kenal. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Jadi 206 ayat kita sudah sampaikan, total pertemuan adalah sekitar 41 kali. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang 5. Surat ini dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan kemudian berbicara tentang manusia, tentang keberimanan, dan terakhir tentang penyesalan yang tidak ada artinya. Di ayat 100, di ayat 5 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kana da'wahum izja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Jadi kalau petaka sudah datang sebagai akibat dari perbuatan kita, maka pada saat itulah baru kita mengakui, baru kita datang kepada Allah SWT seraya berkata, wa ma kana da'wahum, tiadalah, fama kana da'wahum, tidak ada lagi seruan manusia pada saat itu, izja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka penderitaan, ketika datang kepada mereka siksaan kami, illa kecuali anqalu berkata, inna kunna zalimin, kita semuanya pantas mendapatkan ini karena kita dulu di dunia. Kunna itu kita dulu di dunia, zalimin adalah orang-orang yang zalim. Jadi dari ayat 5 atau ayat terakhir pertemuan kita hari Rabu lalu ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin kita menghindarkan jiwa kita dari sifat zalim. Karena sesedikit apapun kezaliman itu bisa mengundang azab atau siksaan. Dan itu juga sebabnya bahwa syarat untuk menjadi penerus Nabi dan pembawa risalah ketuhanan adalah tidak boleh melakukan kezaliman sesedikit apapun, seperti yang kita baca di dalam dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah setelah Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, di mana Allah berfirman bahwa wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, saya sekarang melantik kamu sebagai imam, linnas, imam untuk seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, wahai Tuhan, saya minta supaya tugas imamah saya ini, tugas risalah saya ini diteruskan oleh dzurriyyati, keturunanku, dzurriyyatku. Lalu Allah menjawab, qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah, wahai Nabi Ibrahim, nanti yang akan menjadi penerus risalah ketuhanan atau risalah kenabianmu
adalah anak keturunanmu, tetapi dengan catatan hanya berlaku pada anak keturunanmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. La yanalu ahdi, tidak berlaku ahdi, ahadku ini, janjiku ini, surat pengangkatanku ini, az-zalimin, kepada keturunanmu yang zalim. La yanalu ahdi zalimin. Jadi syaratnya tidak boleh zalim. Kita tentu tidak bisa persis sama dengan mereka, tetapi kita harus menjadikan itu sebagai cita-cita kehidupan kita, yaitu sedikit demi sedikit waktu kita bertambah, berlalu, usia kita bertambah, kita sedapat mungkin mengurangi sedapat mungkin, sebanyak mungkin sifat-sifat zalim dalam jiwa kita. Karena sifat zalim dalam jiwa itulah yang kemudian menjelma menjadi zalim dalam perbuatan. Perbuatan itu bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk perbuatan, bahkan bisa dalam bentuk gimmick saja. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi. Ini adalah ayat yang ke-6, bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran bukanlah hal yang baru. Sudah ada pada umat-umat sebelumnya. Allah SWT berfirman, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim." Jadi sudah ada rasul-rasul yang diutus kepada umat-umat sebelum Nabi. Jadi sudah ada ursila ilaihim, sudah ada. Jadi falanas'alanna alladziina di sini artinya rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Bagaimana dengan rasul-rasul itu kepada mereka? Kata Allah, kami akan minta pertanggungjawabannya. Kami akan tanya. Falanas'alanna di sini artinya kami pasti akan menanyakan. Ini namanya lam taukid. Nunnya di sini juga lam taukid. Tasydid ini taukid. Jadi artinya kami benar-benar. Jadi kira-kira begitulah maknanya. Kami benar-benar akan menanyakan kepada kami sungguh-sungguh. Kami benar-benar atau kami sungguh-sungguh akan menanyakan kepada nabi-nabi tersebut dengan sebenar-benarnya. Jadi nasalan kami pasti akan menanyakan. Menanyakan kepada siapa? Nabi-nabi yang diutus tersebut. Ditanyakan tentang apa? Tentang pelaksanaan tugasnya. Jadi ini artinya di sini menggunakan kata-kata ursilu, nabi yang diutus. Jadi ada kata arsala, Allah yang mengutus. Kalau sekarang nabi yang diutus. Jadi ada bentuk pasifnya kalau berbicara tentang Allah yang melakukan pekerjaan mengutus. Sedangkan ursila bentuk pasif kalau dibicarakan tentang nabinya, nabi itu harus diutus. Jadi arsala itu artinya Allah yang mengutus, menunjukkan bahwa nabi itu harus diutus. Harus ada yang mengutusnya. Dan kalau yang mengutusnya itu manusia, berarti utusan manusia. Kalau yang mengutusnya Allah, utusan Allah. Nah, yang kita ikutikan adalah nabi dari Allah. Karena dalam agama, kita ingin beragama dengan agama Tuhan, agama Allah. Maka otomatis pembawa agama harus utusan Allah. Maka menggunakan kata-kata huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang mengutus rasulnya. Tapi kalau kita berbicara tentang rasulnya kita jadikan sebagai pembicaraan objek, subjek, maka kita sebut rasul itu diutus. Jadi artinya apa? Yang mengutus Allah, rasul itu tidak boleh diutus oleh manusia. Rasul itu tidak boleh mengangkat dirinya, rasul itu tidak boleh memilih dirinya sendiri. Rasul itu adalah ursila, diutus. Ya. Jadi rasul itu diutus, bukan maunya dia. Jadi kita mungkin mau jadi rasul juga, tapi kita tidak diutus. Kita mau jadi nabi juga, tapi kita tidak diutus. Kenapa kita tidak diutus? Ya karena syarat. Allah tidak melihat bahwa syarat itu terpenuhi pada diri kita. Lalu kenapa nabi-nabi ini diutus? Karena Allah melihat bahwa syarat itu terpenuhi pada diri mereka. Jadi makanya dikatakan, falanas'alanna alladziina ursila, kami pasti niscaya akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada nabi-nabi yang diutus ilaihim kepada mereka, kepada manusia. Himnya di sini kepada manusia. Baru kemudian diulangi lagi, walanas'alannal mursalin. Dan kami benar-benar pasti akan menanyakan kepada rasul-rasul. Jadi dua kali muncul di sini. Ya. Ini sama juga di sini, lamnya juga taukid, ini juga nunnya juga taukid, ini sama. Tulisan ini dan tulisan ini sama, ya. Sama-sama lanas'alanna. Ini pengulangan sebetulnya, tapi untuk menunjukkan begitu
kepastian bahwa setiap nabi diminta pertanggungjawaban dan menunjukkan kepada kita bahwa nabi itu tidak boleh mengangkat dirinya. Karena kalau mengangkat dirinya nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, maka mereka tidak bisa bertanggung jawab karena dia sendiri tidak diangkat oleh Allah. Jadi nabi yang bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah berdasarkan pertanyaan ini adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk kita ilaihim. Jadi kalau nabinya tidak diutus untuk kita, ya tidak bisa dikatakan ilahi pada manusia. Nah, apakah nabi-nabinya saja? Seharusnya pengganti-pengganti nabi juga begitu. Kenapa? Karena agama itu kan harus dari Allah. Bagaimana mungkin agama dari Allah itu dibawa oleh manusia suci seperti Rasul, tapi penerus Rasul tidak suci? Gimana ceritanya? Ya. Kalau penerus-penerus Rasul itu tidak perlu suci, ya harusnya nabinya juga tidak perlu suci. Buat apa lagi? Toh nanti diteruskan oleh manusia yang tidak suci juga. Mungkin ada yang mengatakan, kan sudah ada kitab sucinya. Kitab suci itu bisa dibelokkan sengaja atau tidak sengaja oleh manusia yang tidak suci. Dan itu sudah diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Bahwa kalau ada orang punya penyakit dalam hatinya, maka dia akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan dicari-carilah ta'wilnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Jadi adapun orang-orang yang fi qulubihim zaygun, di dalam kalbunya ada zaygun, ada kesesatan, ada kekeliruan, ada cacat, maka fayattabi'una, mereka akan mengikuti mencari-cari saja ma tasyabaha minhu, ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Dengan cara apa? Ibtigha ta'wili, mencari-cari ta'wilnya ataukah penafsirannya. Untuk tafsirnya itu disesuaikan dengan pendapat dirinya ataukah kelompoknya. Nah, akhirnya kan Tuhan mengatakan begitu. Nah, untuk menghindari bias seperti itu, maka kemudian harus Rasul itu adalah diutus. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Seperti dalam ayat ini 2 kali muncul. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami pasti sungguh-sungguh akan bertanya atau menanyakan kepada rasul yang diutus kepada manusia, walanas'alanna, dan kami benar-benar pasti akan menanyakan al-mursalin, rasul-rasul tersebut. Jadi diulangi 2 kali. Jadi ini adalah satu pernyataan, kemudian ini adalah juga satu pernyataan. Jadi 2 kali pernyataan yang sama. Ini sama. Al-mursalin ya sama, alladzina ursila juga. Alladzina ursila itu ya al-mursalin. Jadi falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alanna mursalin. Nah, kalau dia tidak sekualifikasi dengan rasul, bagaimana nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan kita? Jadi tidak bisa. Maka dengan demikian harus alladzina ursilu, orang itu harus diutus, dan orang yang diutus itu disebut dengan al-mursalin. Kita lihat di sini ayat-ayat yang mendukungnya. Ini adalah surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah ini surat yang kelima, ayatnya 109. Yauma, pada hari itu, di akhirat nantinya, yajma'ullahur rusula. Allah akan mengumpulkan, yajma' itu mengumpulkan. Di pada hari akhirat nantinya, yajma'ullah, ini pelakunya Allahnya kita terjemahkan dulu. Allah mengumpulkan ar-rusula, rasul-rasul tadi. Jadi rasul-rasul ini jamaknya 2, bisa mursalin, bisa ar-rusul. Jadi rasul-rasul itu pasti akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Fayaqulu, lalu kemudian Allah berkata, berfirman kepada para nabi tersebut, madza ujibtum. Allah bertanya kepada nabi, wahai nabi, wahai rasul, wahai utusanku, madza ujibtum. Bagaimana kamu diperlakukan, bagaimana kamu ditanggapi, direspon oleh manusia. Kenapa manusia? Karena tadi sini lahum, ilaihim, himnya di sini tadi adalah manusia. Himnya adalah manusia. Nah, sekarang Allah bertanya kepada nabinya, madza ujibtum. Bagaimana kalian ditanggapi, direspon, dijawab oleh manusia.
Qalu, nabi-nabi atau rasul-rasul tadi ini berkata menjawab, la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Jadi nabi saja tidak punya ilmu. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, karena toh yang mengutus para nabi dan rasul itu adalah Allah juga. Karena engkau Tuhan yang mengutus saya, ya saya menjalankan tugas saya sejauh engkau memberikan kehidupan itu kepada saya. Setelah saya pergi, saya tidak tahu lagi. Itu adalah ilmu Tuhan. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu. La ilma lana. Ini mirip dengan jawaban malaikat ketika Allah bertanya kepadanya berkenaan dengan Asmaul Husna. Ketika dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni haula, lalu apa kata malaikat? La ilma lana. La ilma lana, ini sama. Kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau di sini Nabi-Nabi mengatakan la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kamulah Tuhan yang tahu semuanya yang gaib. Ya, maksudnya yang saya tidak lihat, yang saya tidak tahu, kamu mengetahui semuanya. Jadi ini adalah sama dengan dalam surat Al-Baqarah. Cuma dalam surah Al-Baqarah katakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu jawabannya malaikat. Subhanaka la ilma lana. Jadi jawaban malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Ya. Itu kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 31. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kullah semuanya. Tsumma kemudian ardahum. Allah menyampaikan nama-nama ini, menanyakan nama-nama ini kepada malaikat, alal malaikat. Jadi nama-nama yang diajarkan kepada Adam ditanyakan juga kepada malaikat, alal malaikat. Faqala, lalu kemudian Allah berfirman, ambiuni wahai malaikat, ambiuni beritakanlah kepadaku bi asma'i haula, nama-nama itu semuanya tadi. Asma'akullaha. Bi asma'i haula. In kuntum shadiqin, kalau kamu termasuk makhluk yang benar. Qalu, mereka menjawab tadi, subhanaka la ilma lana. La ilma lana. Jadi sini katakan la ilma lana ya, tadi. La ilma lana, ini tadi di sini ya, di surat Al-Baqarah tadi ya. Al-Maidah maksudnya. La ilma lana. Ya, kalau di sini tadi Al-Baqarah yang ini ya. La ilma lana sama. Bedanya ada subhanaka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang alim. Alim itu sama dengan alam. Jadi kalau di sini tadi katakan alamul ghuyub ya, kalau kita di sini. Innaka anta alamul ghuyub. Sungguhnya kamulah Tuhan yang tahu yang gaib. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semuanya kita juga diminta pertanggungjawaban tentang apa tanggapan kita kepada Rasul. Rasul juga diminta pertanggungjawaban berdasarkan ayat ini. Kita lihat lagi ayat berikutnya, surat Al-Qasas. Surat 28. Ya. Ini ayatnya 65. 28, surat Al-Qasas 65. Allah berfirman, wa yauma, dan pada hari itu, yunadihim, dia Allah memanggil mereka, menyeru mereka. Nada yunadi itu artinya menyeru, memanggil. Fayaqulu, Allah berfirman berkata kepada mereka, madza ajabtum, apa yang kalian jawabkan al-mursalin kepada rasul-rasul itu. Kalau tadi rasulnya ditanyakan madza ujibtum, kalau tadi ujibtum, sekarang ajabtum. Kalau di sini tadi uji betul ini dia, madza uji betul. Ya. Nanti di akhirat rasul-rasul ditanya, madza uji betul, bukan aja betul, uji betul. Kalau ini uji betul dijawabkan. Kamu dijawab apa? Kira-kira gitulah kalau bahasa. Kalian ini rasul-rasul dijawab apa oleh umat manusia. Sedangkan kalau di sini madza aja betul. Ya. Al-mursalin. Yang ditanya kita, wahai manusia, apa yang kalian jawabkan? Apa tanggapan kalian? Apa respon kalian
terhadap rasul-rasul tersebut. Jadi pada saat itu kita semuanya dipanggil oleh Allah, ditanyakan, "Madza ajabtum?" Apa tanggapan kalian? Jadi kita ditanya apa yang kita lakukan terhadap rasul-rasul, rasul-rasul juga ditanya, "Wahai Nabi, apa tanggapan umat kepada kalian?" Madza ujibtum. Kalau nabinya tadi, "Madza ujibtum." Kalau sekarang kita yang ditanya, "Madza ajabtum." Jadi kalau kita yang ditanya, manusia ditanya, "Madza ajabtum." Kalau nabinya ditanya, "Madza ujibtum." Jadi maknanya sama. Ya. Madza ajabtum, apa yang kalian, wahai manusia, tanggapkan, jawabkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul ditanya, "Madza ujibtum?" Wahai rasul, apa yang dijawabkan kepada kalian oleh manusia yang kepadanya kamu diutus? Jadi ada sama ya. Apa kata ayat ini? Fa'amiyat alaihim. Ya, maka pada saat itu manusia semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang menjawab itu adalah realita. Tubuh kita menjawab, kita tidak bisa berdusta. Fa'amiyat alaihim amba'u yaumaidzin fahum la yastas'alun. Ya. Sehingga mereka pada saat itu tidak ada lagi yang bisa berbicara. Semuanya berdiam seraya melihat satu sama lain. Jadi ini adalah walanas alannal mursalin. Ayat 7 sekarang. Ini adalah peninggalan masa lalu ya, ini Petra. Falanakusana tadi kan falanas alanna sama-sama. Jadi ini sama-sama lam taukid dan nun taukid ini adalah lamnya di sini juga penekanan, nunnya di sini sama juga. Kalau tadi lanas alanna ya. Sekarang lanakusanna. Falanakusanna alaihim, maka kami benar-benar akan menceritakan, mengkisahkan. Kasakus itu mengkisah ini, kisahkan ya. Falanakusanna alaihim, kami pasti akan menceritakan, menarasikan, mengkisahkan alaihim kepada manusia bi'ilmin. Apa yang diceritakan kepada manusia yaitu berkenaan dengan kejadian-kejadian terdahulu, ajaran agama dan sebagainya. Kami pasti akan mengkisahkan kepada manusia. Apa kisahnya? Bi'ilmin. Jadi kalau kisah itu adalah cerita tentang masa lalu, itu adalah kita sebut dengan sejarah, maka sejarah itu harus ketat metodologi keilmuannya. Karena di sini dikatakan bi'ilmin. Jadi kalau sejarah tidak boleh qala wakila, yaitu tidak boleh hanya katanya-katanya. Jadi harus ada rujukan yang jelas, harus ada bukti-bukti empirik kalau sejarah. Misalnya harus ada prasastinya, harus ada kuburannya, dan kuburannya itu bisa dipastikan bahwa itu adalah kuburan benar-benar yang punya adalah si A, si B, yang mbahnya, bapaknya, ini dan seterusnya. Kalau tidak bisa dilacak seperti itu, nah bisa saja kuburan itu dibuat-buat. Karena bisa saja kuburan itu dibuat ya untuk tujuan-tujuan berbagai macam hal. Nah, jadi dengan demikian harus berdasarkan ilmu. Kalau ilmu itu pasti ada metodologinya, misalnya sejarah sebagai ilmu harus ada metodologi sejarah, metodologi ilmu sejarah. Misalnya ekonomi sebagai ilmu pasti harus ada metodologi ilmu ekonomi. Dan metodologi setiap ilmu berbeda-beda. Metodologi ilmu sejarah beda dengan metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi beda dengan metodologi ilmu pengetahuan alam atau misalnya fisika, itu berbeda. Jadi ada di sana. Nah, kata-kata ilmi di sini menunjukkan bahwa Allah berbicara itu ketat dalam kaidah-kaidah keilmuan dan tidak boleh hanya berdasarkan cerita-cerita, karangan-karangan, narasi yang dibuat-buat. Ya karena terkadang narasi dibuat, kalau yang bercerita itu retorikanya bagus, terkadang kita terpukau. Padahal itu bukan fakta, bukan kenyataan. Jadi harus bi'ilmin. Ya. Harus berdasarkan ilmu. Ilmu sejarah, ilmu matematik kalau dia berkaitan dengan dunia sains, dan seterusnya. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak pernah ghaib. Kata Tuhan, nah, sebetulnya Tuhan itu tidak ghaib sebetulnya. Ma kunna ini maknya tidak. Tidaklah kunna kami, kata kami di sini berarti Nabi dan aparat-aparatnya, termasuk rasul-rasulnya dan pengganti-pengganti rasulnya. Ghaibin. Jadi hakikatnya kami tidak ghaib.
Jadi kalau kita menggunakan kata gaib dari sisi kita, kenapa? Karena kita terbatas oleh panca indera, mata, telinga kita. Kalau kita tidak bisa menjangkau dengan mata dan telinga kita, maka kita manusia menyebutnya gaib. Sedangkan Allah Tuhan itu kan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Karena Tuhan melihat tidak dengan mata seperti mata kita, Tuhan mendengar tidak seperti telinga kita, Tuhan berbicara tidak seperti pembicaraan mulut kita, Tuhan berilmu tidak seperti otak dan akal pikiran kita. Pokoknya Tuhan itu mendengar, melihat, dan mengetahui, tetapi mendengar, melihat, dan mengetahuinya itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, karenanya bagi Tuhan pengetahuannya tidak dibatasi oleh apapun juga dan selalu ada di mana bersama dengan apa yang ada, maka dia tidak pernah gaib. Jadi kata-kata wa ma kunna ghaibin. Kenapa tidak pernah gaib? Karena kita sudah sampaikan yang inti, yang prinsip dari kehidupan ini adalah yang ada. Ya. Jadi yang prinsip dari kehidupan kita ini adalah yang ada. Sama-sama luar biasa sebetulnya. Kita tidak bisa membicarakan sesuatu kalau tidak ada. Apa yang artinya tidak ada? Bukan adanya yang ditidakkan, tetapi sesuatu itu tidak mengambil posisi atau tempat di dalam ada. Kalau kita sebut sesuatu itu tidak eksis di dalam bidang tak terbatas yang bernama ada. Jadi selalu ada. Nah, karena yang ada tidak pernah tidak ada. Jadi segala sesuatu itu selama dia ada, berarti Tuhan. Karena yang ada itu kan hakikatnya cuma Tuhan. Karena Tuhanlah yang tidak pernah tidak ada. Tuhanlah, kata ada itu tidak terkena lampau, sekarang, dan akan datang. Ini kata ada tidak terikat oleh ruang. Kata ada ini tidak terikat oleh past tense, present tense, future tense, tidak terikat. Tidak terikat dengan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ada, ya ada. Ya. Dan dialah yang tidak terikat oleh masa lalu, masa depan, dan masa datang. Karena dia Allah itu adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, berarti segala sesuatu yang kita anggap ada, berarti Allah bersama dengannya. Contohnya, kata ini ada, nah berarti kan Allah bersama dengan kata-kata ini. Layar, screen, atau monitor ini ada, berarti kan Allah bersama dengan keberadaannya. Jadi artinya apa? Allah tidak pernah gaib. Karena kalau dia misalnya kita melihat screen, monitor, lalu dia tidak ada, berarti kan dia gaib. Sedangkan pernyataan Tuhan di sini, wa ma kunna ghaib, kami tidak pernah gaib. Ya, kalau di sini artikan tidak pernah jauh, sebetulnya gaib. Gaib ya gaib, tidak pernah tidak terjangkau, tidak pernah tidak hadir. Karena namanya gaib dalam bahasa Arab itu adalah tidak hadir. Ya, misalnya kita dalam satu kelas 10 orang, yang hadir cuma 8 orang, maka yang 2 orang itu sudah gaib. Kenapa? Tidak hadir di tempat itu. Nah, ketika Tuhan mengatakan ini kami tidak gaib, berarti Tuhan selalu berada bersama dengan apapun yang kita sebut dengan ada. Jadi apapun yang kita sebut dengan ada, berarti dia ada bersamanya. Sesuatu bisa berubah, misalnya meja. Meja ini kita bakar. Apakah setelah terbakar Tuhan tidak ada? Tetap ada bersama dengan debu tersebut. Karena tidak mungkin debu ada kalau tidak Allah yang maha ada bersama dia ada. Jadi dengan demikian Allah katakan apa? Wa ma kunna ghaibin. Kami tidak pernah gaib. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah gaib, artinya selalu ada. Ya. Kalau dia pernah tidak ada, berarti tidak gaib. Jadi kita lah yang mengatakan Tuhan itu gaib. Kita bukan Tuhan yang gaib, ya kita. Kenapa? Karena panca indera kita tidak bisa menjangkaunya. Mata tidak bisa melihat, kuping, telinga tidak bisa mendengar, maka kita anggap dia gaib. Tadi seperti teman kita dalam sekelas, ada 2 orang yang tidak hadir, kita sebut dengan gaib. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, wa ma kunna ghaibin. Kita lihat di sini. Surat Hud, surat yang ke-11. Ya. Fa in lam yastajibu lakum,
fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ini tadi kata-kata ini. Dan tadi ini ada kata-kata bi'ilmin. Fala nakussanna alaihim bi'ilmin. Allah mengatakan apa di sini? Fa illam yastajibu lakum. Ya. Apabila mereka tidak mengijabah kalian, fa'lamu maksudnya ya apabila nabi-nabi ini tidak ditanggapi dengan positif ya jadi maksudnya itu adalah nabi-nabi tidak direspon oleh manusia. Fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak mengijabah kamu Muhammad merespon ajaranmu, maksudnya kalau mereka keberatan dia harus menyampaikan alasan keberatannya, alasan alasan menganggap nabi salah, sampaikan. Persoalan tidak mau ikut itu lain soal. Tapi kalau mengatakan nabi salah, keliru, tukang sihir, ya harus sampaikan alasannya. Karena ingat, tidak boleh kita menuduh seseorang tanpa alasan. Harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan, lebih diam kata Nabi. Fa'ilam yastajibu lakum, kalau mereka tidak bisa menanggapi, merespon kaum Muhammad, fa'lamu, maka ketahuilah. Ya. Jadi ini lakum di sini kepada kalian Nabi dan pengikutnya, ataukah nabi-nabi yang lain. Fa'lamu, maka ketahuilah, catatlah, camkanlah, annama bahwasanya unzila, Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran yang berbicara itu diturunkan bi'ilmillah, merupakan ilmu Tuhan. Kata-kata bi'ilmillah bisa diartikan sepengetahuan Tuhan, tapi bisa dikatakan juga bahwa kitab suci yang diturunkan itu adalah ilmu Allah. Bi'ilmillah, ilmu Allah. Jadi kalau kita ingin tahu ilmunya Allah, ya Al-Quran. Kalau kita ingin lihat ilmunya Allah berjalan dan berbicara, ya Rasul dan Rasul insan kamil. Jadi annama unzila bi'ilmillah. Bahwasanya kami diturunkanlah Al-Quran itu, kitab suci dan nabi-nabinya itu atas ilmu Allah, membawa ilmu Allah. Apa inti ilmu Allah? Wa an la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Dengan demikian Al-Quran baik yang berbicara ataupun yang diam adalah merupakan bentuk penjelasan daripada kalimat inti, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi, kitab suci intinya cuma satu, yaitu agar membersihkan jiwa kita dari apapun dan siapapun kecuali Dia, sehingga ketika jiwa kita terbebas dari apapun dan siapapun kecuali Dia, maka itu artinya apa? Kalimat la ilaha illallah sudah terpatri, sudah menjelma di dalam jiwa kita. Tapi kalau belum, berarti kita masih ada unsur syirik. Ya. Jadi la ilaha illahu. Siapa hunya? Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia, huwa. Fahal antum muslimun? Ya. Maka apakah kalian sudah berserah diri? Jadi kalau kita sudah la ilaha illallah, ya berserah diri kepada siapa? Kepada yang la ilaha illallah itu. Kepada huwa yang tidak ada ilah selain Dia. Jadi berserah dirinya kepada huwa di sini. Nah, inilah jemaah sekalian. Kita lanjut lagi. Jadi sudah jelas jemaah sekalian, wa falanakussan alaihi bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Jadi kata-kata wa ma kunna ghaib di sini tidak pernah ada. Misalnya kita mencuri. Apakah Tuhan tidak bersama kita mencuri? Bersama. Karena kita mencuri pakai tubuh kita ada karena Allah bersamanya. Tadi kita mengatakan tidak ada yang ada kecuali bersama dengan yang maha ada. Kita datang mencuri kan butuh penglihatan mata. Mata yang kita gunakan adalah mata yang ada bersama dengan yang maha ada. Kita harus mendengarkan suara-suara dengan kuping ada bersama dengan yang maha ada. Kita berjalan dengan kaki ada bersama dengan yang maha ada. Kita mengambil barang dengan tangan ada bersama dengan yang maha ada. Coba. Jadi tidak pernah kita berbuat tidak bersama dengan Dia, bahkan dalam keadaan melakukan kejahatan sekalipun. Wa ma kunna ghaibin. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7. Bahwa nama
lain yang lebih tepat kita berikan kepada yang ada itu adalah yang benar. Yang benar. Kenapa? Karena ya segala sesuatu yang ada ya benar-benar ada. Artinya tidak bisa dikatakan ada kalau tidak benar. Ya. Antara benar dan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kenapa kita bicara tentang kebenaran? Karena dia ada. Ya. Apa faktanya sesuatu ada? Ya karena dia benar. Seperti itu. Jadi kebenaran dan keberadaan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ada ini atau yang benar ini adalah hakikatnya, intinya adalah Allah. Tetapi Allah merepresentasikan dirinya kepada kita melalui insan suci, insan kamil. Karena kalau tidak begitu, bagaimana kita berinteraksi dengan Dia? Kalau Allah tidak mengutus orang suci ataukah insan kamil ke tengah-tengah kita, maka kita hanya berinteraksi kepada Tuhan melalui pikiran kita. Dan pikiran kita bisa melahirkan ilusi, halusinasi, dan berbagai macam pikiran-pikiran liar lain. Maka oleh sebab itulah Allah berfirman, wal waznu, wazan, timbangan, parameter. Jadi kita artikan ini al waznu. Ya. Wawunya ini adalah tambahan. Jadi intinya adalah al waznu, wazan, timbangan, parameter, tolok ukur. Apa wazannya Allah nanti di akhirat? Ya, yaum izin. Apa parameternya nanti Allah di akhirat? Parameternya adalah al-haq ini. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, Tuan dan Puan perhatikan. Jadi parameternya itu adalah al-haq. Nah, karena parameternya akhirat itu adalah al-haq, dan Allah meminta kita untuk sampai ke sana, bisakah kita sampai ke sana kalau yang diutus Allah kepada kita bukan representasi daripada al-haq? Jawabannya tidak mungkin, harus al-haq juga, hak juga. Jadi Nabi itu adalah kebenaran. Tidak mungkin kita menemukan cacat dalam diri dan pikiran Nabi. Pikiran Nabi, kalau Pak Nur dulu menyebutkan kita ada namanya ada namanya body, mind, dan soul, maka Nabi itu sempurna dalam tiga unsur itu. Bodinya sempurna, mind-nya sempurna, soul-nya juga sempurna. Nah, itu dia Nabi. Itu adalah hak kebenaran. Ya. Buat jemaah sekalian berbahagia, tidak ada dosa orang yang cacat. Cacat itu bukan dosa sebetulnya. Bukan dosa kemanusiaan. Kalau cacat tidak ada efeknya di sisi Allah. Bahkan cacat itu bisa menyebabkan Allah akan memberikan pertimbangan lebih rendah daripada kita di akhirat. Misalnya antara mereka yang melihat dan tidak melihat, tentu Tuhan perlakukan beda. Masa Tuhan perlakukan antara yang melihat dan tidak melihat? Tuhan tentu tidak adil. Ya. Jadi dengan demikian cacat itu bukan dosa. Tetapi nabi-nabi yang diutus karena harus menjalankan tugas secara sempurna dan harus sempurna juga. Contoh misalnya, kalau nabi misalnya mohon maaf tidak melihat matanya, tentu kan dia meminta bantuan kepada orang lain. Bagaimana kalau yang bantunya itu menggunakan kata yang salah ataukah menggunakan jawaban yang salah? Nah, ini kan berbahaya. Oleh sebab itulah nabi itu secara budi harus kamil, secara mind kamil, secara soul juga kamil, sempurna. Ya. Jadi begitu juga dengan pengganti-pengganti para nabi. Ya, manusia insan suci, insan kamil itu harus sempurna. Nah makanya ketika yang menjadi wazan pada saat itu adalah al-haq, ya tentu pertama al-haq yang dimaksud adalah yang datang dari Tuhan, Al-Quran, dan pasangan Al-Quran. Karena tidak mungkin Al-Quran ini diterima oleh orang yang merupakan yang dalam dirinya ada sifat-sifat yang bertentangan sesedikit apapun dengan Al-Quran. Ya. Maka yang menerima Al-Quran adalah juga sebetulnya Al-Quran secara potensial. Tidak boleh ada cacatnya. Itulah disebut dengan al-haq dari sisi manusia. Jadi ada manusia al-haq. Ya. Jadi wal waznu yauma idzin al-haq. Wazan, timbangan pas itu al-haq. Ya. Sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia, tapi tidak semua insan kamil. Kenapa? Ada di antara mereka yang terbukti misalnya pernah melawan Nabi. Kan banyak sahabat Nabi yang pernah melawan Nabi.
Yang kedua, ada sahabat Nabi yang pernah misalnya minum minuman keras sebelum Islam datang maksudnya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dulu juga pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, entah fisik ataupun verbal. Ada sahabat Nabi yang dulu pernah bahkan menyembah berhala. Ya, walaupun mereka setelah Islam sudah tidak lagi, tetapi artinya pernah. Ya, ada bekas itu pada dirinya. Nah, sedangkan yang namanya Nabi, apakah ada Nabi misalnya yang bekas penyembah berhala? Apakah Nabi misalnya bekas orang terpidana? Terpidana dalam pengertian terbukti melakukan kejahatan pidana. Jawabannya tidak ada. Ya. Karena Nabi itu harus sempurna. Nah, dengan demikian sahabat-sahabat Nabi semuanya itu baik, tapi tidak semua kamil secara tadi body, mind, soul. Tidak semuanya seperti itu. Ya. Nah, siapa yang seperti itu? Hanya 1-2 orang, seperti yang dibicarakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi yang dijamin cuma itu ahlul bait. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat apa namanya, ya ini adalah surat yang ke-33 ya. Ayatnya 33 juga, jadi gampang hafalnya. 33. Jadi kalau kita pakai Quran ini bagus nih ya. Kita pakai Quran ini. Biar kelihatan 33-33-nya ya. Ini dengan ini tadi agak berbeda sedikit ini. Nah, ini kalau ini kelihatan nih 33 nih. Kalau ini tadi kan tidak kelihatan ini. Cuma ayat 33 nih ya, beda. Kalau di sini kelihatan ini 33 jadi gampang. 33 mengatakan begini. Innama yuridullah, hanya saja Allah yang Allah kehendaki ialah yang Allah inginkan ya. Dan keinginan Allah itu pasti terjadi ya. Kalau ada gap antara keinginan Tuhan dengan fakta, berarti Tuhan seperti kita terikat oleh sesuatu di luar dirinya. Innama yuridullah, hanya saja yang Allah kehendaki adalah li untuk yudhiba ankum, menghilangkan dari kalian ar-rijas, kotoran-kotoran hati, batin dan pikiran. Jadi rijas ini kita artikan kotoran lahir, kotoran mind and soul. Liyuzhiba ankum riyasa, siapa? Ahlal bait. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian yang suci-sucinya. Siapakah ahlul bait yang dimaksud di sini? Semua ulama berkata, walaupun ada yang tidak terbatas pada yang ini, tapi semua mengasupkan yang dimaksud ahlul bait itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Ada yang menambahkan tidak masalah, tetapi yang 4 ini tidak bisa keluar. Artinya masuknya lain tidak mengeluarkan yang 4 ini. Jadi ada Sayyidina Ali di sana, dan Sayyidina Ali itu terbukti tidak pernah, bukan mantan penyembah berhala, tidak pernah ada beritanya pernah minum minuman keras, tidak pernah ketahuan berjudi, tidak pernah ketahuan marah, murka, dan seterusnya. Nah, makanya Mas Keser bahagia, anggota Ahlul Bait ini terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ayat ini turun, dikatakan bahwa Ali itu adalah Al-Haq. Ali itu bersama dengan Al-Haq. Jadi Ali itu selalu bersama dengan Al-Haq, dan Al-Haq selalu bersama dengan Ali. Kata-kata Nabi dalam bahasa Arab dikatakan Al-Haqqu ma'a aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Ya, jadi Al-Haqqu itu ma'a bersama. Ini tadi kata-kata ada. Al-Haqqu ma'a aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Jadi Al-Haq. Dan demikian siapa yang maksud dengan wazan di sini? Sudah jelas dimasukin sebagai. Jadi wazan ini jelas ya. Karena ada kata-kata Al-Haq di sini. Ya. Nah, Mas Kes terbahagia, lagi-lagi kita sampaikan kalau kita menyebut Ali bukan berarti yang lain buruk, sama sekali enggak. Tetapi ada perbedaan antara Ali dengan yang lain dalam pengertian Ali itu tidak pernah menyembah berhala, Ali tidak pernah berjudi, Ali tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, Ali tidak pernah misalnya marah kepada anaknya, apalagi membunuh anaknya, tidak pernah. Ali tidak pernah minum minuman keras, minum arak, ataukah minum khamar, tidak pernah. Bahkan oleh seluruh umat Islam
baik itu Sunni, Syiah ataupun Ibadiyah. Ingat kalau Bapak Ibu pergi ke Oman itu mazhabnya Ibadiyah, Ibadi. Jadi kita sebut ada 3 mazhab besar. Yang paling besar Ahlus Sunnah, Sunni, terus kemudian Ahlul Bait atau Syiah, terus yang ketiga Ibadi sebetulnya. Walaupun ada kecil-kecil, tapi yang besar ini. Kenapa? Ada negaranya. Oman itu adalah negara Ibadiyah. Ya. Nah, semuanya ini sepakat. Kalau menyebut Ali itu beda dengan yang lain. Kalau menyebut sahabat-sahabat yang lain, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Aisyah radhiyallahu anha, itu pasti ada radhiyallahu anha. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, biasa menyebutnya tidak radhiyallahu anhu, tetapi pakai karramallahu wajahu. Jadi karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Allah memuliakan. Allah memuliakan. Karam itu memuliakan. Allah memuliakan wajahnya karena wajah Ali itu tidak pernah menghadap kepada berhala, apalagi menyembah. Jadi tidak pernah menyembah berhala. Jadi Ali lah dengan Nabila dan keluarganya tadi berlaku kata-kata la a'budu ma ta'budun. Saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Wala ana abidun ma abattum. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu Ali dan Nabi dan orang-orang suci lainnya. Nah, yang menjadi wazan pada saat itu adalah tentu Nabi dan orang-orang suci di sini al-haq. Wal waznu yauma izinil haq. Wal waznu yauma izinil haq. Wazan pada hari itu adalah al-haq. Kebenaran. Nah, setelah bicara tentang kebenaran, apa kata Allah? Faman sakulat. Dan ini kita masih ingat pembahasan kita sebelumnya juga ya. Masih ingat ini ini kita lihat kembali lagi dulu sedikit di sini ya. Ya, kita masih ingat untuk kembali di sini ya. Ketika kita bicara tentang huruf muqatta ini, huruf muqatta ya. Ketika kita bicara tentang huruf muqatta ini. Huruf muqatta itu adalah huruf yang terputus-putus. Ada di permulaan surat, maka terkadang disebut dengan fawatihus suwar. Fawati bentuk jamak dari Fatihah, kemudian suwar bentuk jamak dari surah. Jadi fawatihus suwar itu artinya pembukaan surat, permulaan surat, pembukaan surat atau permulaan surat. Muqatta'ah. Nah, ada surat dimulai dengan kata shad. Ini surat Shad, surat 38. Ada surat dimulai dengan surat Nun, Nun wal qalami wa ma yasturun 68. Ada surat dimulai dengan Qaf. Ada surat dimulai dengan Hamim. Ada berapa ini? Satu yang dimulai dengan Yasin. Satu surat dimulai dengan Toha. Ada berapa surat dimulai dengan Alif Lam Mim Ra dan Alif Lam Mim. Ini kan masing-masing ada nih. Ada yang dimulai dengan Alif Lam Mim Ra. Ada Alif Lam Mim. Ada juga ini Alif Lam Mim saja. Itu surat Al-A'raf ini. Al-A'raf yang kita bahas ini adalah permulanya Alif Lam Mim Shad. Ada juga Alif Lam Mim Ro. Ini kalau sini lihat Alif Lam Ro. Alif Lam Mim ini gabungan ini. Ya. Gabungan antara ini dengan ini. Jadi Alif Lam Mim Ro. Ya. Ada juga To Sim Mim satu juga. Ada Ain Sin Qaf. Ada Ka Ha Ya Ain Shad. Ini kita bicarakan kemarin surat Maryam. Nah, jadi inilah semuanya. Dan kita hitung semuanya ada 14 surat, ada 14 huruf. Kalau 14 huruf ini kita rangkai menjadi satu kalimat, maka kalimat itu adalah ini. Ya. Jadi kalau kita rangkai tadi kalimat itu, maka kalimat ini menjadilah tulisannya ya, surat, ada shadnya tadi, ada ra-nya tadi, ada alifnya tadi, ada toha tadi, toh. Suratu. Ada ain tadi, ada lam, ada ya, aliyin, jalannya Ali. Ini adalah namanya mudhafun ilaih. Jadi ke bawah suratu aliyin, jalannya Ali. Nah, baru kemudian apa? Hakun. Nah, kita lihat sini hakun, hak. Ya, jadi ada hak. Jadi jalannya ini hakun. Karena dia hakun ya harus kita berpegang teguh kepada al-haq. Kenapa? Karena di akhirat menjadi apa? Menjadi wazan. Ingat tadi. Kenapa kita harus berpegang teguh kepadanya namsikuhu? Ya karena dia nanti adalah merupakan ya nanti di akhirat akan menjadi apa tadi? Wazan. Ingat tadi surat Al-Araf tadi ayat berapa tadi? Ayat 7 atau ayat 8 tadi?
wal waznu yauma izin al haq. Ingat. Al waznu yauma izin al haq. Jadi pada hari itu wazannya, timbangannya, parameternya, tolok ukurnya kita adalah al haq. Nah, apa itu al haq? Siratu aliyin hakun namsikuhu. Nah, kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi sudah jelas jemaah sekalian ya. Nah, jadi kalau kita ke sini nih ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini. Wal wasnu yaumazin al-haq. Ya, jadi ini al-haq ya. Jadi al-wasnu yaumazin al-haq ya. Wazan pada hari itu adalah al-haq. Ya. Dan al-haq tadi siapa tadi? Siratu aliyin kalau berdasarkan ini tadi pembahasan kita ya. Jadi kalau kita angkat di sini ya. Ini dia kita pindahkan ke sini, ya dia akan begini nanti. Ya. Nah, jadi kita akan telusuri begini. Ya. Nah, jadi tadi kita lihat. Jadi wal wasnu yaumazin al-haq ini. Wazan pada hari akhirat nantinya, ini akhirat adalah al-haq. Adalah al-haq. Apa itu al-haq? Nah, ini dia. Al-haq ini berdasarkan ini, al-haq ini siratu aliyin, ini dia. Al-haq ya. Siratu aliyin hakun ini dia. Ya, jadi sama dengan ini jemaah sekalian ini. Ya. Jadi ini adalah ini ke sini. Wal waznu yaumazin al-haq. Wal waznu yaumazin al-haqqu. Dan siapa kita al-haq untuk kita ya? Kalau aslinya al-haq tentu Allah. Tapi di tengah-tengah kita ada ingat representasi yang membawa kebenaran Allah. Artinya ma'rifatnya kepada Allah itu sempurna. Ma'rifatnya kepada Allah itu kamil. Makanya disebut dengan insan kamil. Nafsnya itu kan nafsnya kamil. Ingat, nafs itu kan 7 tingkatannya. Pertama yang paling di bawah nafs amarah. Di atasnya sedikit lawamah, di atasnya adalah mulhamah atau marhamah, di atasnya mutmainah, di atasnya radiyah, di atasnya mardiyah, di atasnya kamilah. Dan ini sudah dengan ibadi dalam Al-Quran itu surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru apa? Fadkhuli fi ibadi. Pasti ada abad situ ibadi. Ya, siapa abad? Ya al-haq. Baru melalui mereka baru wadkhuli jannati. Baru kita bisa masuk surga. Jadi melalui mereka baru kita masuk surga. Kenapa? Karena siratun mereka. Ya. Siratul al-haqqu. Nah, jadi Allah mengatakan apa? Wal waznu yaumazinil haq faman saqulat. Maka siapa yang berat timbangannya. Nah, kalau kita lihat sini, faman saqulat, siapa yang berat? Jadi ada kata-kata berat di sini, saqulat. Ya. Mawazinu. Ya. Mawazin berarti timbangannya di sini, wazan mawazin. Apa namanya saqulat? Ya tentu al-haq. Jadi berat tidaknya kita bergantung dari banyaknya kita terlibat di dalam al-haq ini. Ulangi lagi, saqulat tidaknya kita, berat tidaknya kita tergantung dari banyaknya kita terlibat dalam al-haq. Kalau kita sedikit terlibat di sini, berarti nanti ringan ayat berikutnya. Nanti khafat, bukan saqulat. Sedangkan yang dijamin Allah siapa? Saqulat, mawazinu. Karena setelah dikatakan wal waznu yaumazinil haq, baru faman saqulat. Siapa yang berat mawazinu timbangannya, baru faulaika humul muflihun. Mereka itulah yang akan menjadi muflih. Ya, inilah muflihun. Ya. Jadi kalau begitu siapa yang muflihun? Mereka yang mengikuti suratu aliyin hakun, karena wal waznu yaumazinil haqqu faman saqulat. Dan ini relevan dengan kata-kata Nabi mengatakan bahwa al-haqqu ma'aliyin, ini al-haqqu ma'aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Ya. Jadi saya kira konsisten dengan semuanya Bapak sekalian. Ingat kita sampaikan bukan berarti sahabat Nabi yang lain buruk, enggak, bukan. Ya, tetapi yang tamam, yang yang insan kamil ini diakui seluruh mazhab. Contohnya misalnya di mazhab manapun, entah itu di Syiah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Ibadi,
Kalau kita bicara tentang tarekat atau kata tasawuf, itu pasti harus jelas ke atas, mata rantainya, sanadnya. Dan sanad keilmuan itu jujurnya di atas siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sudah bicara tentang jalan rohani, pasti ke atasnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Itu adalah hak. Jadi artinya apa? Semua mengakui. Sunni ataupun ibadi, Syiah menyebut Ali bukan lagi sekedar radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhahu. Kenapa? Karena mulia. Kenapa? Dia adalah kebenaran. Siratu aliyin haqqun. Jadi faulaika humul muflihun. Siapa yang mengikuti mereka, maka faulaika humul muflihun. Kenapa dia muflihun? Karena dia adalah Al-Quran. Dia adalah representasi sempurna dari Al-Quran. Berbicara tentang al-muflihun di tempat lain, itu pasti adalah biasanya Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Itu adalah Al-Quran. Nah, jadi ini saya kira. Kita lihat lagi kita lihat lagi bandingannya di sini nih. Ya, kita lihat ya. Ini ada surat mana tadi? Kita lihat di sini surat Fatir ya. Ini surat Fatir ya. Surat mana tadi? Ini surat Hud tadi sudah ya. Bi ilmi Fatir juga ada kata-kata ya, bi ilmi juga. Jadi kita pindah ke Mu'min ya. Kita lihat surat Mu'min ini, surat Mu'min surat 23 ya. Ya, ini surat 23 ayatnya 102 ini. Surat Al-Mu'min ayat 102 ya. Faman saqulat mawazinuhum, sama. Siapa yang berat mawazinnya, timbangannya, faulaika humul muflihun, sama tadinya. Ya, faulaika humul muflihun. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Kalau di dalam surat lain katakan faman saqulat mawazinu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, kan begitu di dalam surat yang lain. Kita lihat misalnya dalam surat surat ya, kita lihat dalam surat Al-Qariyah ya. Kita lihat dalam surat Al-Qariyah ya. Al-Qariyah tu mal-Qariyah ya. Surat Al-Qariyah ini. Nah, kita lihat di sini. Fa'amma man sakulat. Ini sama, mirip tadi ya. Ya ini, faman sakulat. Kalau di sini adalah fa'amma man. Mulai dari sini, man sakulat. Ya. Fa'amma man sakulat. Siapa yang berat mawazinu, timbangannya, fahuwa, maka dia, fi aisyatin radiyah. Maka dia radiyah. Fi aisyatin radiyah. Kalau dia masuk dalam kategori sakulat mawazinu, otomatis dia radiyah. Karena dengan radiyah barulah dia mardiyah. Mardiyah baru bisa masuk ke sana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, pada khalifah ibadi wa dakhuli jannah. Jadi sama konsisten. Fahuwa, maka dia fi aisyatin radiyah. Kehidupannya dalam radiyah. Jadi kalau dia apa? Sakulat mawazinu. Ya, jadi jelas ya. Jadi faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, siapa saja maka faulaika humul muflihun. Dan kalau dia muflihun itu berarti bersama dengan kitab suci Al-Qur'an ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini adalah yang ringan timbangannya, ini 0. Ini kan timbangan digital ya. Kalau timbangan digital ini pakai angka-angka kayak gini. Nah, jadi ini adalah di sini berarti tidak ada bobotnya sama sekali ya. Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu." Siapa yang ringan? Nah, tadi adalah sakulat, sekarang ringan. Jadi ini adalah siapa yang ringan timbangannya, faulaika, maka mereka itulah alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah alladzina khasiru anfusahum, merugikan diri mereka sendiri. Jadi yang rugi dirinya, kenapa? Karena diri kita itu kan menghendaki kebenaran. Tidak ada orang di dunia yang tidak menghendaki kebenaran. Bahkan maling sekalipun ingin kata-katanya dianggap benar.
Di dalam kehidupan ini orang paling tidak suka disebut salah. Coba sebut orang salah, dia marah. Kalau kita katakan benar, itu pasti setuju semua. Jadi semua orang menginginkan kebenaran, maka siapa yang meringankan bebannya, tadi kita katakan beratnya beban timbangan itu, kalau kita banyak terlibat dengan kebenaran, al-haq, tapi kalau kita sedikit terlibat dengan kebenaran, berarti dia ringan. Dan siapa yang ringan timbangannya, yang rugi nafsnya, anfusahu. Karena hakikatnya yang ada di dalam sini sebetulnya adalah al-haq. Tapi ketika kita meringankan beban kita, berarti telah menutupi al-haq yang ada pada diri kita, yaitu selalu ingin mencari kebenaran. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Jadi ini sama juga tadi kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat tadi Al-Mu'minun ini. Wa man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan ya. Mawazinu timbangannya, fa ulaika alladziina khasiru, mirip ya. Siapa yang ringan timbangannya, ini adalah surat Al-Mu'minun, ini surat 23. Ini adalah surat Al-A'raf yang kita baca, tapi isinya hampir sama. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru. Jadi siapa yang ringan timbangannya, berarti sangat sedikit terlibat pada al-haq tadi, maka fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannama khalidun, mereka nanti di dalam neraka jahanam kekal. Nah, jadi ini jelas, man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru, mereka adalah orang yang khasiru, merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Ya. Fi jahannam khalidun. Kalau di dalam surat Al-Qaryah tadi, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan mawazinnya, timbangannya, fa ummuhu, ibunya, maksudnya tempat kembalinya. Ibu kan tempat kembali. Ya, kerinduan ibu itu adalah kerinduan primordial namanya. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah. Apa itu hawiyah ini? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi sama tadi dengan yang sebelumnya. Kalau di sini narun hamiyah, kalau di sini tadi dikatakan khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun, dia zalim karena dia zalim, tempatnya narun hamiyah, atau berdasarkan surat Al-Mu'minun tadi di sini adalah fi jahannama khalidun. Jadi ini surat Al-Mu'minun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, fa ulaika, maka mereka itu alladziina khasiru, orang yang merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, fi jahannama, dan tempatnya di neraka jahanam, khalidun. Ya. Saya kira cuma sekali lagi ya jelasnya. Ya, jadi kita lihat dalam surat Az-Zumar ini ya. Fa'budu, ini surat Az-Zumar surat 39 ayat 15. Allah berfirman, ya. Fa'budu ma syi'tum. Kalau tidak mau menyembah Allah, kata Tuhan, silakan sembah apa yang kalian suka. Fa'budu ma syi'tum. Silakan sembah, silakan agungkan apa yang kalian suka, min duni, selain daripada Allah. Tapi kata ayat ini, kul, kata kalau Muhammad, innal khasirina, orang yang menyembah selain Allah adalah orang merugikan dirinya. Dan innal khasirina, orang yang merugi alladzina khasiru anfusahum, adalah merugikan dirinya sendiri. Jadi innal khasirin, orang-orang yang merugi sebenarnya itu adalah bukan merugikan Nabi, bukan merugikan Allah apalagi, bukan merugikan siapa-siapa, tapi alladzina khasiru anfusahum, tapi mereka justru merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi merugikan dirinya dan keluarganya. Kenapa? Karena nanti keluarganya juga bisa terpengaruh oleh mereka. Jadi khasiru anfusahum wa ahlihim. Makanya kenapa kita ikut kepada al-haq? Karena mereka menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra, punya anak Hasan dan Husain.
tidak pernah merugikan agama. Yang terjadi adalah keduanya mati mempertahankan kebenaran Islam. Bukan hanya Hasan Hussein, tapi juga anaknya yang perempuan, Zainab misalnya, dan sebagainya. Jadi tidak merugikan diri mereka dan keluarganya. Ala, camkanlah, catatlah, dzalika huwal khusranul mubin. Siapa yang merugikan dirinya sendiri, maka ketahuilah, catatlah, kata Allah, itulah dia orang yang merugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Bukanlah orang yang berdagang di dunia rugi, bukan. Bukanlah orang yang kerja baru tidak dapat gaji, tidak rugi, bukan. Kerugian yang sebenarnya adalah ketika kita nanti di akhirat dan bangkit dalam keadaan baru menyadari bahwa kita merugikan diri kita sendiri karena kita tidak melibatkan tadi kebenaran di dalam timbangan kita, sehingga timbangan kita bukan sakulat tetapi khafat. Ya. Jelas saya kira jemaah sekalian, kita balik lagi ke sini ya. Jadi waman khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Jadi siapa ayatina di sini? Ya. Siapa ayatina di sini? Yazlimun, yang mereka zalimi, yaitu tadi al-haq. Ya. Jadi terhadap ayat kami, terhadap al-haq, mereka zalim, mereka bersikap zalim. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Nah, apa yang terjadi kemudian nantinya ketika orang merugikan dirinya, keluar daripada kebenaran, yang terjadi adalah ya saling menghancurkan satu sama lain. Ya, saling membunuh. Akhirnya kemudian seperti yang terjadi kita saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Umat Islam semuanya, coba searching di Google berapa jumlah umat Islam, mungkin ada sekitar 2,3 miliar. Dan mayoritasnya ada di Timur Tengah, tetapi mereka hanya menjadi penonton pasif terhadap pembantaian, pembunuhan terhadap orang-orang Palestina, baik sipil, militer, ataupun tokoh-tokohnya. Luar biasa. Ya. Hanya menjadi penonton pasif. Ya. Apa sebabnya? Ya, kita sudah jauh daripada al-haq. Yang diperjuangkan bukan kebenaran, tetapi kursi kerajaan masing-masing, kursi kepala negara masing-masing. Bagaimana kepala negara Mesir aman dengan jabatan presidennya. Bagaimana kerajaan Yordania aman dengan kerajaan Yordanianya. Bagaimana Saudi aman dengan kerajaan Saudinya kalau perlu membantu Israel menangkal serangan Iran. Coba, luar biasa. Ya. Inilah yang terjadi kenyataan pada umat Islam. Menurut saya sangat-sangat miris dan memalukan. Ya. Padahal mereka kaya. Negara-negara UAE, negara-negara di Teluk itu adalah negara kaya. Qatar kaya, negara-negara kaya di sana, Saudi kaya. Tetapi lihatlah sekarang, saudara-saudara kita di Gaza kelaparan, dan hebatnya lagi, baru 2 hari yang lalu, Menteri Keuangan Israel mengeluarkan pernyataan yang luar biasa, menyakitkannya, yaitu kita biarkan saja orang di Gaza itu kelaparan sampai mati, luar biasa. Sampai memicu kemarahan dunia internasional. Tapi dunia internasional marah, tetapi umat Islam, terutama yang ada di Timur Tengah, diam-diam saja, raja-rajanya, kepala negaranya. Luar biasa kan? Ya, ya luar biasa. Mau dibiarkan kelaparan dan semuanya hanya menjadi penonton saja. Mana kekayaannya Saudi yang disumbang, yang dibayar oleh jemaah-jemaah haji dan umrah setiap tahun? Mana itu? Kenapa tidak digunakan bantu di Gaza? Jawabannya, takut. Karena kalau mereka bantu, sangat mungkin kerajaannya runtuh. Ya. Inilah yang terjadi pada umat Islam sekarang, Pak Ustaz. Kenapa? Karena tadi jauh daripada al-haq. Yang diikuti sekarang bukan lagi al-haq. Walaqad makkannakum fil ardi. Kamilah yang menempatkan kalian di muka bumi. Jadi itu mengatakan kamilah. Kamilah yang menempatkan kalian. Laqad, sungguh kami menempatkan kalian di muka bumi. Jadi yang menempatkan kita di muka bumi adalah bukan negara-negara yang maju. Yang menempatkan kita di muka bumi bukan negara seperti Israel. Yang menempatkan kita di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ditempatkan di muka bumi, waja'alna lakum fiha ma'aisha. Kami berikan kepada kalian di bumi itu ma'aisha. Macam-macam. Ada negara yang diberikan kekayaan minyak seperti Saudi. Ada negara yang diberikan kekayaan gas seperti Mesir. Ada negara yang diberikan kekayaan litium seperti Indonesia dan sebagainya. Semua itu Allah, kata Tuhan ayat ini. Waja'alna lakum fiha ma'aisha. Kami berikan penghidupan di dalamnya yang menyebabkan kalian bisa hidup.
Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Karena tidak bersyukur, apa yang terjadi kemudian? Itu tadi, perang satu sama lain. Sudah membangun negara, capek-capek, seperti Perang Dunia Pertama, hancur semuanya. Bangun lagi capek-capek, Perang Dunia Kedua, hancur lagi semuanya. Sebelum Perang Dunia Pertama, di Eropa sedang terjadi perang 100 tahun, perang 30 tahun, dengan menggunakan agama misalnya, dan sebagainya. Ras. Coba lah di Inggris sekarang, coba di Inggris terjadi kerusuhan di mana-mana karena rasis. Ya, coba. Agama Islam tidak mungkin ada rasisme, karena agama Islam itu jelas sekali, jemaah sekalian. Agama Islam itu kalau ada orang mengaku Islam tapi rasis, itu pasti tidak benar Islamnya. Kenapa? Karena kalau dia Islam, dia harus percaya pada konsep dasar bahwa manusia pertama itu cuma dua, yaitu yang laki-lakinya namanya Adam, yang perempuannya namanya Hawa. Sehingga kita semuanya, apapun warna kulit kita, dimanapun kita tinggal, termasuk yang Israel, Yahudi, dan sebagainya, adalah anak keturunan Adam, dan karena kita adalah bersaudara. Kalau bersaudara apa? Kalau ada yang zalim, harus dihentikan kezalimannya, kata Al-Quran. Ya. Wa in ta'ifatani, kalau terbagi dua ini umat manusia, maka harus mendamaikannya. Faslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Kalau ada yang zalim, maka perangilah yang zalim. Maka kemarahan kita kepada Israel bukan karena dia beras Israel, bukan karena dia beragama Yahudi, tapi semata-mata karena melakukan kejahatan terhadap sesamanya manusia. Tidak lebih dari itu. Ya. Fa in intahau, seandainya dihentikan itu, fala uzwana, tidak boleh lagi ada permusuhan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian bahagia. Maka ketika kita tidak bersyukur, ini yang terjadi adalah seperti tadi, malapetaka bagi umat manusia sendiri. Apakah sekarang Arab Saudi akan terus-menerus seperti ini? Oh tidak. Ya, pada akhirnya juga nantinya akan kacau. Bagaimana dulu hebatnya Libya, pendapatan per kapita 33.000 US dollar per kapita per orang per tahun. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, akhirnya kemudian hancur juga. Kenapa? Ya, dia juga memerangi sesama Muslim. Ketika ada ulama dari Lebanon datang ke sana meminta mereka untuk bersatu sesama umat Islam, ulamanya dibunuh. Namanya Musa Sadar, coba. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur juga. Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, sayangnya sedikit yang bersyukur. Mudah-mudahan jemaah sekalian, ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita semuanya, terutama Al-Fakir ini, agar kita semuanya benar-benar jiwa kita tersifatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga derita kita adalah derita Al-Quran, bahagia kita adalah bahagia Al-Quran, kacamata kita kacamata Al-Quran, pendengaran kita adalah pendengaran Al-Quran, sehingga inilah yang kita nanti bertanggungjawabkan di akhirat, karena permulaan ayat tadinya kita benar-benar akan ditanya nanti di akhirat. Sebagaimana juga nabi, rasul yang akan ditanya di akhirat. Falanas'alannal mursalin, kami pasti akan menanyakan kepada rasul-rasul itu, maza ujibtum, bagaimana tanggapan umat kepada kalian. Mereka adalah al-haq. Sudahkah kita menjadikan mereka sebagai saripati dalam seluruh kehidupan kita? Body, mind, dan soul kita. Terima kasih banyak kalau benar dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan dan kekhilafannya adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Anda kembali kepada intisari ayat 6 tadi, Ustaz. Apakah ada kaitan erat sisi zahir batin kita yang hakiki di alam Al-Araf tadi dengan kita yang zahirnya di padang Arafah tadi, bahawa kita terlupakan dan diperingatkan bahawa ada dua tauhid, yakni ilahiyah yang di alam sana kita jelas 100% tanpa ragu-ragu. Kemudian kita kembali mengulang tayangkan syahadat kita di alam sini melalui tauhid rububiyah dengan bersujud pada Adam. Dan sesuai dengan Adam di zaman kita sekarang dari Imam Mahdi alaihissalam,
maka tidak ada pintu untuk kita benar-benar 100% dapat bertauhid ilahiyah yang sejati kecuali melalui tauhid rububiyah dengan bersujud kepada insan kamil yang Allah sucikan tadi. Beri pencerahan tentang kata Al-Araf dengan Arafah ni, segi hubung kaitnya Ustaz kalau ada. Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kata araf itu dari kata arafa juga, arafa ya'rifu. Dari kata arafa ya'rifu lahirlah istilah ma'rifat, lahirlah istilah wukuf di Arafah. Jadi Arafah dari situ juga, wukuf di Arafah. Pada saat kita wukuf di Arafah artinya apa? Wukuf itu artinya berhenti, diam di Arafah. Apa artinya jemaah sekalian berbahagia? Allah yang menjelaskan bahwa kalian hanya bisa mengenal Allah dengan benar, dengan ma'rifat kepadanya di Arafah apabila kalian wukuf, berdiri diam. Kalau tidak diam, tidak bisa. Karena dengan diam, kita bisa melihat ke dalam diri kita untuk evaluasi, muhasabah. Apakah kita masuk kategori khasiru anfusahum atau tidak. Seperti tadi di ayat yang keberapa tadi yang kita lihat di sini. Ya. Di ayat yang ke-9 ini. Ya. Apakah kita masuk kategori alladzina khasiru anfusahum? Ya, merugikan diri mereka. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini yang ada adalah syahadat pertama yang selalu ditanyakan Pak Nur itu jemaah sekalian. Syahadat pertama. Pada saat kita diambil sumpahnya dengan kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu permulaannya kata anfus. Mari kita lihat sempurnanya di sini ya. Kita lihat di sini. Ya. Mari kita lihat di surat yang ke-7 ini, nanti kita akan ketemu juga. Ya, ini kan surat Al-Araf. Tapi kita loncat ke 172, masih jauh sekali ya. Kita sekarang baru di ayat 10, nanti ini 172 ini ya. Coba kita baca nih. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil mim bani Adam, dari bani Adam, anak cucu Adam. Min zuhurihim, kita artikan saja dari sulbi-sulbi mereka. Apa yang diambil dari tulang sulbi kita? Zuriyah, keturunan. Zuriyah tahu. Jadi keturunan kita ini dari diri kita masing-masing. Dari kita sebagai suami dan dari istri kita sebagai istri. Min zuhurihim zuriyatahum. Nah, pada saat kita diambil, apa yang terjadi? Wa ashhadahum ala anfusim. Ini perhatikan jemaah sekalian. Allah mengambil syahadat mereka ala anfusim. Ala anfusim. Coba lihat di sini. Khasiru anfusahum. Anfusahum sama saja. Anfusahum di sini karena dia maf'ul, objek. Sedangkan di sini adalah ala anfusim karena ada ala di sini. Ada huruf jar. Ini majrur. Jadi ala anfusihim. Sedangkan di sini menjadi khasiru anfusahum. Merugikan dirinya. Jadi ini adalah objeknya. Jadi sama saja. Nah, jadi man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengembalikan kepada syahadat pertama. Apa syahadat pertama? Kita mengatakan syahidna, kami bersaksi. Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apa bentuk kesaksian kita? Sujud kepada Allah melalui sujud kepada Adam. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Karena sujud kepada Adam hakikatnya sujud kepada Allah. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Jadi yang tidak sujud kepada kepada Adam ataukah kepada orang suci tadi adalah iblis. Kenapa? Aba wastakbara, dia istikbar, dia enggan. Wa kana minal kafirin. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, maka sujud kita sekarang kepada Adam diteruskan dengan sujud kita kepada insan-insan kamil, dan insan kamil masih tinggal satu lagi berdasarkan keyakinan umat Islam apapun mazhabnya, ada namanya Imam Mahdi yang akan datang sebagai penyempurna, dan kita harus sujud kepadanya karena beliau adalah merupakan representasi daripada al-haq. Ada lagi yang lain? Silakan Ganim. Ganim silakan. Ustaz, coba di ayat 7 deh Ustaz. Dibuka Ustaz. Ayat 7 ini dia ya.
Ini dia. Oke Ustaz, ini Ustaz ya, kalau kita nih Ustaz, kita kan ada rasa cemas ya Ustaz, kita nggak bisa ngehitung amalan kita kayak ada yang bolong sholatnya di umur 17, ada yang umur-umur lalu tuh Ustaz. Nah itu kayak gimana Ustaz memperbaikinya tuh Ustaz? Apakah dengan cara zikir, sholawat gitu doang Ustaz? Amalannya cuma seadanya itu Ustaz? Baik. Jadi bagaimana kalau kita menganggap mungkin, walaupun tidak pasti, tapi mungkin ada sholat kita yang dulu tertinggal, yang terlewat pada saat kita masih muda misalnya, waktu awal-awal akil balik. Karena kewajiban sholat atau ibadah itu kan pada awal akil balik. Begitu akil balik, maka seluruh kewajiban agama menjadi wajib bagi kita. Nah, bagaimana misalnya kalau ada sholat yang tertinggal? Maka caranya ialah dengan mengqadanya sekarang. Ya, jadi misalnya kalau Ganim sholat maghrib tadinya, setelah itu maghrib dan isya misalnya, maka setelah itu salat maghrib dan isya sekali lagi dengan niat mengqada, ya Allah saya mengqada salat maghrib dan isya saya yang dulu yang mungkin saya lewatkan. Dan tinggal diperkirakan aja berapa lama dulu kita sering bolong, sering lewat. Ya misalnya kita waktu selama SMA, katakanlah kita mulai akhir balik di SMA kelas 1, baru saya dulu selama SMA, selama di sekolah menengah atas ini, sering sekali karena banyak kegiatan di sekolah, sering sekali tidak sholat zuhur, asar misalnya. Nah maka sekarang kita melakukannya. Atau dulu waktu masih mahasiswa, sering sekali terlewat karena capek sekali dari pagi-pagi ke kampus, pulang sudah capek, tertidur, belum sempat sholat zuhur dan asar. Nah, maka kemudian kita sekarang menggantinya. Atau dulu biasa kita tertidur sampai tidak bangun sholat subuhnya terlewat begitu saja. Sekarang kita bisa selesai sholat subuh yang wajib, yang sekarang kita salat 2 rakaat lagi, niat untuk qada ada yang lalu. Kita lakukan itu sebanyak berapa tahun misalnya kita tinggalkan. Nah, tinggal kita melakukannya sejak yang kita tinggalkan. Kenapa ini perlu kita lakukan? Pertanyaan Ganim ini menarik. Kenapa? Karena ini nanti akan kita sesali di alam kubur, di alam barzah. Mari kita lihat di sini. Tadi kita sudah buka surat Al-Mu'min, di sini ada nih. Surat Al-Mu'min ini sebetulnya kelanjutannya di atas ini. Faman sakulat, ini kalau kita tarik ke atas ke 99. Ya. Kita tarik ke 99, maka kita akan temukan ini ya. Ya. Hatta iza ja'ahadahu. Kita semuanya hidup di dunia sampai salah seorang di antara kita manusia datang. Datang apa? Al-maut. Malaikat maut, kematian. Qala, maka pada saat malaikat maut datang atau kematian datang, barulah kita berkata kepada Allah, Rabbi wa Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia ini. Kita mengatakan, ya Tuhan, irji'un, kembalikan aku ke dunia Tuhan. Ya. Untuk apa? La'ali, semoga, agar supaya setelah aku kembali ke dunia, a'malu sholihan, saya melakukan amal soleh, melakukan amal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ini. Fima taraktu itu yang aku lalaikan, aku tinggalkan. Tentu amal soleh yang dimaksud sini terutama yang fardu, yang wajib, seperti salat tadinya, atau puasa. Jadi a'malu sholihan fima taraktu. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia lagi. Inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata yang kita ucapkan saja, karena tidak mungkin kita kembali ke dunia. Karena di belakang kita wa min waraihim barzakhun, ada barzah, ada dinding pembatas waktu, ila yaumi yubatsun, sampai hari yang telah ditentukan. Nah, karena ada ayat ini, maka harusnya di dunia inilah selama apa? Selama kematian belum datang, selama al-maut belum datang. Karena kalau sudah datang, tidak bisa kita kembali lagi. Maka sekarang ketika kita masih sehat walafiat, nah pertanyaan Ganim tadi sangat penting, yaitu semua yang kita tinggalkan, entah puasa, entah zakat fitrah, entah apa saja yang pernah kita tinggalkan merupakan kewajiban kita, sebaiknya kita lakukan sekarang, sebelum terlambat. Yaitu melakukan qada terhadap semuanya. Begitu Ganim. Ustaz, Iya. kita manusia biasa ini Ustaz ya, kita nggak bisa menghitung ini ya Ustaz ya, menghitung amalan kita. Nggak bisa, kita hanya bisa
berbaik sangka kepada Allah. Like lagi. Iya. Kita berbuat baik, insya Allah Allah akan menerimanya dengan baik juga. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita Ada akhiri. permintaan doa yang sakit, Ustaz, Ada permintaan doa, mari kita dari lihat. Ibu Dewi Ros. Oh, iya. Nah, sekalian ini ada di mana nih? Tidak ada nih, tidak ada di saya. Oh, berarti Ustaz belum masuk tadi. Jadi yang sakit dari Ibu Dewi Ros itu Bapak Syarif Effendi Al-Qadri. Ya, terus saja kita doakan Bapak sekalian untuk saudara kita, jemaah kita, Bapak Syarif Effendi Al-Qadri, semoga diberikan kesehatan dengan diberikan kesembuhan dan kesembuhan sempurna. Kita bacakan Fatihah, begitu juga yang sakit siapapun juga yang pernah bersama dengan kita di majelis tadabbur kita ini atau keluarganya, kita doakan juga semua diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, yang sudah dipanggil Allah SWT diterima di sisinya dan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Al-hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah, khususan untuk Bapak Syarif Al-Qadri. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cing Ayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasiran Ustaz, doa ya semua. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, Sama Bu Siti. Siti. Ustaz, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sampai besok. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Ini masih di Prancis atau sudah di Indonesia? Di Singapura. Mau berangkat ke pulang. Oh ya, baik. Malam Ya, ini. Ya, Tidak, semoga selamat. tidak nonton Olimpiade dulu. Sudah Ustaz. Sudah pulang. Oh. Ya, kemarin ada sempat singgah ke Paris, insya Allah lah. Liburan aja. Baik Pak Rum, yang lain Pak Burhan saya juga duluan ya, Pak Buska, Pak Baik, Tajwa. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji ya. Ya, kami semuanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.